Halo guys, selamat datang di Cuanmologis, tempatnya buat kamu tetap update seputar ekonomi, investasi, dan keuangan sambil ngobrol-ngobrol santai di kondisi ekonomi dan peluang cuan. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Zahra Norsabila. Bersama aku, kita bakal hadirin narasumber yang sangat keren nih. Sebelumnya, halo Kak Sabri, boleh kenalan dulu dong? Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Sabri Faris Matila, dan di sini aku mau ngucapin terima kasih udah diundang Imaje di acara Cuanmologis kali ini. Oke, terima kasih kembali Kak Sabri. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas dua topik nih, yaitu rupiah yang sedang menguat dan harga emas yang makin meroket. Kira-kira pasti kalian nih udah pada penasaran kan? Mungkin langsung aja kali ya kita bahas sama narasumber kita. Oke teman-teman, kita mulai dari kabar terbaru nih. Jadi rupiah di tanggal 26 Februari 2026 ditutup di 16.759 per dolar Amerika Serikat. Nah, terus menguat lagi nih 41 poin atau sekitar 0,24% dibanding perdagangan sebelumnya. Bahkan kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR ada di 16.758 rupiah. Banyak yang berspekulasi jika rupiah sedang kuat nih, tapi di sisi lain tuh sebenarnya level ini sebenarnya masih sama dengan Januari 2026. Nah, sebenarnya ini nih kabar baik atau masih perlu waspada sih Kak Sabri, menurut Kak Sabri? Oke, mungkin kalau dilihat secara struktural itu kan masih positif ya, dan adanya penguatan harian. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas, itu masih banyak tekanan dari faktor eksternal tuh. Seperti kayak ada baru-baru ini, Trump juga menerapkan wacana tarif sebesar 15%. Nah, ini tuh menerapkan juga adanya faktor tekanan eksternal yang bisa mengguncang dunia ekonomi. Oh gitu Kak, jadi sebenarnya kalau boleh tahu tekanan eksternalnya itu seperti apa sih Kak, kalau boleh dijelasin? Nah, salah satu faktor eksternalnya yaitu ada dari negara Amerika Serikat, yaitu ada sentimen hawkish dari pejabat The Fed yang membuat pasar bersikap hati-hati. Ditambah lagi, ada wacana tarif baru dari Donald Trump itu sebesar 15% yang ikut membebani mata uang rupiah, yaitu mata uang negara berkembang, negara kita, negara Indonesia. Oke, berarti bisa dibilang Indonesia mengalami tekanan globalnya itu masih kuat ya Kak? Bener banget, jadi tekanan globalnya masih kuat dan banyak lagi faktor-faktor lain. Oke. Nah, jadi dampaknya bukan cuma ke nilai tukar, tapi juga memicu inflasi barang impor. Kalau impor makin mahal, harga barang bisa naik dan akhirnya daya beli masyarakat juga tertekan nih. Betul banget, jadi dampaknya itu bukan cuma ke nilai tukar aja, tapi juga mempengaruhi harga barang impor. Jadi kalau harga barang impor naik, itu daya beli masyarakat juga ikut menurun. Oke, berarti jadi meskipun terlihat menguat, tapi sebenarnya fondasinya itu masih rapuh banget ya Kak ya? Bisa dibilang begitu, jadi penguatan harian itu memang bagus, memang positif. Tapi kita juga harus melihat faktor global yang menekan. Oh gitu ya Kak. Nah, ngomong-ngomong soal menguat tadi ya Kak ya, ada juga yang lebih menguat sekarang nih Kak, yaitu emas. Jadi harga emas antam ukuran 1 gram itu Kak ditembus sekitar 3 juta per gram. Nah, berarti itu kan naik 16.000 dari harga sebelumnya ya Kak ya. Bahkan harga buyback juga ikut naik nih Kak di sekitar 2,8 juta. Ini kenaikan yang cukup signifikan kan ya Kak? Apa yang sebenarnya mendorong harga emas naik seperti ini menurut Kakak? Oke, jadi ada beberapa faktor utama nih. Yang pertama, itu The Fed itu memang menahan suku bunga. Jadi masyarakat itu berbondong-bondong lah mencari aset investasi yang aman. Nah, emas ini bisa dijadikan salah satu opsinya. Oke, jadi selain kebijakan The Fed itu kira-kira ada hal lain nggak kayak mempengaruhi? Nah, selain kebijakan The Fed tadi, pelemahan dolar Amerika Serikat itu juga berpengaruh. Karena emas diperdagangkan dalam bentuk dolar. Jadi ketika dolar melemah, emas itu juga ikut menguat. Tetapi sebaliknya, jika emas itu melemah, dolar juga ikut meningkat. Oke, berarti nih kenaikan emas ini bukan cuma faktor domestik ya Kak ya? Bener banget, jadi nggak semesti dari faktor domestik, tapi juga dari faktor global. Oke, nah dengan harga emas yang terus naik, masyarakat ini kan jadi panik ya Kak ya? Jadi kayak berbondong-bondong pengen beli emas. Nah, bahkan menurut pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret,
Nurul Istiqomah, lonjakan ini juga dipengaruhi faktor psikologis masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang waktu yang tepat untuk membeli emas, Kak? Nah, pertama, kita harus pahami dulu tujuan investasinya. Kalau untuk jangka panjang, memang emas sangat cocok untuk jadi aset instrumen investasi kita. Tapi kalau untuk jangka pendek, mungkin kayak harus mikir-mikir lagi dulu, karena resikonya juga cukup tinggi. Nah, kan kata kakak untuk jangka pendek itu kurang worth it ya, Kak. Nah, alasannya kenapa sih, Kak, kalau boleh tahu? Karena pergerakan emas itu setiap hari itu nggak selalu naik gitu. Jadi kalau misalnya kita beli emas hari ini, nah itu tuh belum tentu besok itu bakal naik. Jadi emas ini tuh beda kayak instrumen investasi lain. Jadi kita investasi ke emas itu cukup sebagai pelindung aset kekayaan kita saja. Oke, jadi ibaratnya tuh jangan FOMO ya, Kak ya? Bener banget, jangan karena kayak sekarang ini kan lagi tren tuh, wow banyak nih orang-orang investasi ke emas. Jadi kita ikut-ikutan juga investasi ke emas. Nah, jadi kita harus hindarilah sikap FOMO tersebut. Masih banyak juga instrumen-instrumen investasi lain seperti saham, obligasi, reksadana yang lebih aman. Jadi kalau melihat kondisi ekonomi kita yang seperti sekarang, mungkin emas bisa dijadikan salah satu opsi instrumen investasi. Nah, menarik banget kan berita hari ini. Terima kasih juga buat Kak Sabri atas insight yang bisa dijadikan ilmu. Jadi kesimpulannya teman-teman, rupiah itu memang terlihat menguat, tapi masih di bawah tekanan global. Sementara emas itu harganya naik karena ketidakpastian ekonomi dunia. Jadi kuncinya tetap bijak dalam membaca situasi dan jangan panik dalam mengambil keputusan finansial. Sekian podcast Cuanmologis pada episode hari ini. Jangan lupa saksikan episode Cuanmologis selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar orang-orang tahu tentang berita terkini ekonomi dan investasi. Cuanmologis, stay informed, stay ahead.